Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Udah pada selesai sholat belum? Sholat taraweh? Ya, jumpa lagi dengan saya Medina Zakia. Oke, ya. Kali ini ngobrol dadakan ke 5 atau 6 ya? Lupa. Kelima kayaknya, kelima atau 6 ya itu. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang namanya adalah Ade Lintang. Namanya Lintang, tapi karena masih kecil, masih lebih muda lah dibanding saya, jadi panggilnya Ade. Gitu. Ya, kita lihat Lintang udah online belum ya, atau enggak? Bentar deh, di invite dulu. Lintang. Beliau ada ini yang nulis buku tentang Liping. Baru mau ngenalin. Halo Lintang, apa kabar? Baik. Iya, ini telat semenit barusan aku. Iya, baru online malah. Dan udah dari tadi ya? Udah siap-siap dari tadi? Enggak sih pas juga. Oke deh, ya ngenalin dikit ya. Lintang ini yang menulis buku Liping the Star ya? Iya. Nah, itu nulisnya dari dari 6 SD, 6 SD, 6 tahun, berarti dari kelas berapa tuh? Satu Dari atau kelas masih berapa ya? Awal-awal SD mungkin kelas 2-an atau 3 ya. kelas 2 kelas 3? Iya, hingga sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 10, kelas 1 SMA. Oh, satu SMA. Kalau bukunya tahun kemarin ya terbitnya ya? Mm-mm. Atau ya kan? Iya, Akhir berarti sampai SMP ya paling ya, waktu buku yang pertama itu ya. sampai kelas 6. Oh, kelas 6 nulis. Oh, yang buku pertama Eh, itu bukannya iya, sampai 14 sampai tahun enggak? SMP ya, sampai. Oh, iya, baru baca sebagian. Habis tadi aku ikut ini soalnya pagi bikin podcast sama temen. Terus agak siang ada workshop podcast, ya udah ikut dulu. Terus jadi baru sempet baca beberapa bagian jadinya. Iya, ini tunggu bentar. Mulai sekarang. Oh, udah 6 orang yang online. Nah, sebelum buku yang kemarin itu udah sempat nulis. Bukan nulis, nerbitin buku, atau itu buku perdananya? Itu perdana. Oh, aku ngelihat yang buku yang tulisan-tulisan awal itu kok nggak salah di Jogja ya, nulisnya ya. Dulu Em, tinggal di sana atau gimana? tinggal di Jogja pernah tapi pas masih TK sih. Kayaknya waktu nulis Oh, itu udah di Jakarta. oh, tapi bagus juga tuh, apa, arsipnya masih ada yang nyimpenin orang tua atau kamu yang nyimpenin? Iya, dulu aku kalau nulis selalu di satu buku itu dan kebetulan bukunya masih ada sih. Jadi Oh, gampang nyusunnya. gitu. Nah, oke, kita mulai aja kali ya. Udah lumayan banyak, 10 orang yang online. Nih kayaknya teman-teman Lintang nih ya. Udah ada fans club belum? Biasanya kalau bikin buku atau apa, teman-teman kamu juga pada suka nulis nggak? Atau gimana? Ada yang suka sih. Kadang-kadang kan, apa ya, kalau dulu sih waktu SMP, kalau ada temennya suka bergaul sama anak-anak komik, jadi pada suka bikin komik gambar. Aku dulu soalnya temen deketnya kebanyakan suka gambar komik, akhirnya jadi suka gambar komik. Nah, kalau kamu kayak Eh, gitu juga apa, teman-temannya banyak yang suka nulis terus jadinya enggak sih. pada, oh nggak Aku kirain apa mulai temen. suka nulis itu karena di tempat les. Kalau di tempat les suka ada tugas suruh
bikin cerita gitu kan, terus lama-lama jadi suka nulis sendiri. Oh, gitu. Oke, kita mulai aja pertanyaannya ya, yang agak santai. Nah, boleh tanya, bisa diceritain nggak awal mula suka menulis itu kapan ya, Lintang? Terus kenapa suka nulis gitu? Awal mula suka nulis itu ya tadi pas mulai ikut les itu sering ada tugas suruh bikin cerita, terus lama-lama aku jadi suka nulis sendiri. Sebenarnya aku juga sebelum-sebelumnya tuh sering nulis, cuman kayak apa ya, kayak cuman pendek-pendek, nggak aku niatin bikin cerita gitu. Dan aku Hmm, suka bikin cerita karena apa ya, karena bisa kayak berimajinasi gitu, dan kayak ada bikin dunia baru yang bisa terserah kita mau kayak gimana. oh, jangan-jangan sering kalau diem atau ngelamun pasti langsung bikin sesuatu nih. Iya, Nulis ya? sering kepikiran. Apa tuh kira apa biasanya kalau lagi diem atau ngelamun apa tuh yang sering diimajinasiin? Bikin cerita apa? Apa ya, biasanya sih kayak apa ya, mungkin tentang dunia masa depan gitu ya, tapi aku nggak selalu kepikiran langsung nulis, kadang juga abis mikir itu langsung lupa sendiri karena nggak ditulis. Oh, itu ya, aku lihat bukunya juga yang gambar lintang ya? Lintang ini Enggak, bukan atau lintang lain? bukan. Oh, bukan. Habis kemarin lihat bukunya kok covernya lintang, bukan lintang Dika berarti lintang yang lain yang namanya sama gitu. Iya, itu aku cuman bikin apa namanya, cuman nyatuin gambar-gambarnya aja, tapi bukan aku yang. Oh, oh gitu. Tapi tetap aja berarti idenya dari diri kau ya. Nah, ini Iya, nih. aku sama mama. Oh, orang tua ada yang suka nulis juga nggak? Iya, mama papa dua-duanya suka nulis, jadi kayaknya mungkin karena sering lihat mama papa nulis jadi ikutan. Oh, emang nerbitin buku. Enggak sih, Oh, itu apa tapi akademisi ya paling ya? hah? Akademisi kayak dosen gitu. Oh iya, iya kayaknya, terus sama wartawan jadi suka nulis berita. Oh, pantesan. Pantesan anaknya juga suka nulis. Jadi emang ter apa ya? Terbentuk budaya suka nulisnya. Oh ya, aku tadi sempat lihat tuh di Instagrammu lagi sering soundingin tentang literasi ya. Iya. Nah, denger-denger ikut apa tuh? Lagi ikut lomba ah, apa tuh yang terkait dengan Ya, literasi? yang Leader in Me itu ya, itu Heeh. sih bikin video tentang, kan temanya tentang gimana cara kita merubah dunia. Terus Mm. kebetulan aku juga habis nerbitin buku, em, jadi aku bikin videonya tentang gimana aku nerbitin buku buat nge buat ningkatin literasi. Udah ini belum? Udah pengumuman belum? Belum. Oh, semoga menang. Itu ada finalis dulu atau langsung diumumin pemenangnya sih? Kayaknya langsung pemenangnya deh. Oh, ya, udah menang. Tadi baru tahu terakhir-terakhir. Itu sama ibu di-sharing. Oh iya ya, waduh, baru tahu pas terakhir-terakhir. Oke, balik ke pertanyaan yang lain ya. Nah, eh, bisa di-share nggak pengalamannya tentang buat buku tuh gimana? Kepikirannya jadi bisa menghasilkan buku tuh prosesnya gimana tuh awalnya? Awalnya itu nggak kepikiran buat bikin buku, tapi tiba-tiba ditawarin mama. Terus kan temennya mama juga ada yang punya penerbitan buku Terbit. gitu, terus
Terus ya udah, terus tulisanku dikirim, terus mereka setuju buat nerbitin, terus ya udah. Oh, itu pas sebelumnya berarti ngumpulin apa arsip tulisanmu dari dulu ya udah tersusun rapi atau di mana-mana tuh ada di buku-buku mana gitu? Eh, Sebagian besar sih udah jadi satu ya, tapi ada juga Hmm. yang nemu di buku-buku lain, jadi semuanya disatuin aja. Hmm. Tapi nggak susah nyatuinnya. Oh, berarti kan apa diberikan ke penerbit setelah itu dikumpulkan kan. Wah, Iya. bukan kena apa namanya sound dulu ke penerbit terus kamu baru buat bukan kan? Oh, enggak. Buat nulis dulu ya. Enggak kan? Jadi ibaratnya udah ada arsip-arsipnya dulu ya tulisanmu dari kecil selama 8 tahun itu terus baru dijadiin buku gitu ya. Iya, disatuin dulu baru dikirim ke penerbitnya. Oh, berarti orang tua yang awalnya ngajakin untuk itu ya. Iya. Oh, bukan teman. Baiklah, iyalah kalau gitu pantesan. Terus ini biasanya itu nulis apa tuh yang ditulis maksudnya dan idenya tentang apa? Aku ngelihat kemarin sebagian yang awal-awal mungkin waktu kamu masih kecil tentang hewan ya yang Iya. pas aku buka tuh ngelihat pas di bawahnya usia 6 tahun. Oh, terus aku mikir ya juga sih maksudnya pas usia segitu pasti mikirinnya masih kayak gitu. Terus makanya itu nyari idenya gimana tuh? Eh, nggak tahu ya, mungkin karena aku dari kecil kayak emang suka hewan gitu kan. Dan Hmm. aku waktu kecil juga pengen jadi dokter hewan, terus aku pengen Hmm. piara kucing gitu-gitu, tapi karena masih kecil jadi belum boleh, jadi aku nulisnya lewat cerita-cerita gitu. Hmm. Terus pas yang lain-lainnya biasanya kalau lagi stuck ada yang bilang, oh ya kamu percaya nggak itu mental block itu kalau dalam menulis? Pernah denger istilahnya? Percaya karena Oh sering percaya, bisa ada ngalamin. yang percaya ada yang enggak makanya pengen tahu kalau misalnya kena mental block biasanya kamu ngelakuin apa? Eh, Biasanya sih aku apa ya, ya aku berhenti nulis dulu sih biasanya, dan mungkin baca-baca buku dulu yang lain. Terus nanti kalau Hmm. misalnya itu kan kayak udah lebih lebih dapat imajinasi lagi, terus dapat ide-ide, terus baru bisa nulis lagi. Dan aku juga soalnya nulis juga buat hobi aja sih, jadi nggak begitu aku pikirin kayak aku harus nulis terus. Kayak kadang kalau Hmm. dapet ide aku baru nulis, nggak aku targetin gitu. Oh, lebih suka nulis pas pagi, siang, sore, atau tergantung? Lagi mood aja. Kalau lagi mood aja sih, tapi aku belum pernah nulis pagi-pagi, jadi mungkin biasanya mulai sore. Kalau udah ada waktu luang aku baru nulis. Oh, oh, pas pulang sekolah mungkin ya? Atau nggak Iya, lagi dan santai-santai dulu dulu? dulu pas SD itu kalau ada jam kosong nggak ada guru, itu biasanya aku kadang nulis. Nah, itu kan bukumu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya, artikelnya kan, apa tulisannya. Iya. Kamu sendiri lebih suka nulis dalam bahasa apa? Hmm, nulisnya apa ya? Ya sama aja sih sebenarnya. Kadang aku juga nulis pakai bahasanya tuh tergantung moodnya juga, dan ceritanya itu menurutku lebih cocok pakai bahasa Indonesia atau Inggris, itu baru aku kalau nulis bahasanya berdasarkan itu. Oh, berarti tergantung situasi kondisi. Oh iya, Iya. ini teman-teman yang mantengin 17 orang atau 18 orang. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, langsung chat aja di chat itu nanti aku bacain beberapa pertanyaannya kalau misalnya waktunya.
sempat dibacain semuanya. Kalau nggak paling 5 orang diselang-selingin gitu. Silakan aja. Terus oke, kita lanjut nanya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, cita-citanya apa nih? Ada kaitannya dengan dunia penulisan nggak? Em, enggak sih kayaknya, karena aku lagi suka kimia, jadi cita-cita aku yang berhubungan sama kimia. Aku lagi pengen jadi lagi pengen yang berhubungan sama teknik material, tapi belum tahu deh, mungkin nanti berubah lagi. Teknik material, kenapa? Eh, Mau bikin apa? seru aja. Bi- Bikin robot jangan. Ya kan teknik material itu oh beda ya sama mekatronik ya. Teknik material itu Beda. lebih ke apa? Eh, bikin apa ya? Bikin barang pakai materi-materi baru gitu. Dan aku pengennya yang kayak eco material, yang bikin barang-barang yang ramah lingkungan. Oh iya itu sustainability apa Iya. itu kan living lagi sering. Nah ini ada yang nanya nih salah satunya dari Mbak atau Ibu Isma Safit. Lintang suka nulis karena J.K. Rowling kah? Gimana tuh? Iya. Kayaknya aku salah satu mulai suka nulis itu juga karena aku dulu baca Harry Potter deh. Terus aku jadi ikut terinspirasi buat nulis. Oh, oh ini apa? Bentar dulu, bentar. Aku lihat dulu. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Lintang pas nulis kadang dihapus-hapus nggak? Atau sekali nulis aja gitu kayak ya apa? Otomatis gimana? eh Biasanya aku sekali nulis. Oh, iya nggak pernah dihapus gitu langsung mengalir ya? Iya, paling kalau dihapus-hapus juga dikit, kayak cuman satu kata atau ya gitu. Tapi kalau tapi beda sama nulis esai gitu. Kalau nulis esai aku selalu hapus-hapus. Tapi kalau nulis cerita enggak sih, langsung 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 nulis aja. Oh, selain menulis ada hobi lain nggak, Lin? Selain menulis, hobi aku itu baca sama nonton film. Hmm, baca, nulis biasanya. Nonton film pernah bikin juga kayak review film gitu pernah? Review film enggak. Oh nggak cuma buat itu aja ya, buat Iya. apa ngisi waktu luang. Hobi. Mm-mm. Terus, bentar, kita lihat dulu ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oh belum ada. Oke, Ini kalau ada karena nih, belum. penulis panutannya. Eh aku paling suka penulis itu Agatha Christie. Oh, cerita detektif dong. Iya, aku di rumah paling banyak buku itu buku buku-bukunya Agatha Christie. Oh, itu berarti inspirasimu, penulis yang jadi inspirasimu, atau ada Iya, yang lain untuk saat ini? paling suka itu sih sekarang. Oh, nih setelah buku yang kemarin udah terbit, apa nih harapannya? Mau bikin buku lagi selanjutnya atau gimana? Mungkin bikin lagi, tapi sekarang belum itu sih, belum mulai nulis-nulis lagi. Tapi kalau nulis lagi mungkin bakal dibukuin lagi. Hmm, nah, judulnya apa nih? Buku apa yang jadi favorit nih ditanyain sama Mbak Isma Safiti untuk penulis Agatha Christie-nya. Buku favorit Paling apa? suka itu yang apa ya? Yang Murder on the Nile. Order on the Knife. Oke, belum baca. Aku belum baca. Terus ini Mas Dani nanya, kalau Sherlock Holmes
Suka juga kah? Suka, tapi tetap lebih suka Agatha Christie. Tapi ada juga Sherlock Holmes, buku yang isinya kumpulan cerita-ceritanya. Oh, oke. Nah, berarti tadi, oh itu kan dari tadi kita ngomonginnya penulis luar negeri. Nah, kalau penulis dalam negeri, ada penulis panutannya nggak? Em, Kayaknya enggak deh. Oh, belum. Nggak tahu, belum tahu. Oh, kalau sekarang dalam dunia tulis menulis, kira-kira ada nggak kompetensi tertentu yang ingin kamu tingkatkan atau dibiarkan mengalir gitu aja sebagai hobi? Kompetensi itu maksudnya Aku pengen skill atau apa? aku pengen nambah itu sih, pengen nambahin kosakata. Hmm. Oh iya, ikut komunitas juga nggak? Komunitas-komunitas terkait Eh, itu enggak sih, penulisan. enggak. Oh, karena biasanya kadang-kadang yang aku tahu sih kalau ikut komunitas-komunitas itu mereka sering bikin acara terkait. Misalnya komunitas menulis ada kan banyak tuh sekarang di mana namanya di Instagram juga di Facebook sama di mana WhatsApp grup. Kadang-kadang kan mereka ada event-event workshopnya tuh. Belum pernah nyoba ya? Belum pernah. Hmm. Nah, oh nih bagus nih pertanyaannya dari Kareni. Buku Leaping to the Star yang kamu tulis, idenya dapat dari mana? Idenya itu kayaknya kebanyakan dari itu deh, dari kehidupan sehari-hari, dan beberapa karakternya juga biasanya itu apa ya, kayak terinspirasi dari temen SD aku gitu. Hmm. Kalau misalnya terkait dengan kebiasaan menulis, kamu punya tips and trick nggak supaya apa ya eh kita maksudnya konsisten menulis gitu loh. Mungkin sering nulis buku harian gitu, Hmm. buat isi sama tulis kesehariannya aja, hari ini ngapain, karena aku sering kayak gitu dan menurutku itu lumayan seru. Kadang-kadang kan kalau nulis itu pas tahap kedua kita sebagai editor ya. Kamu gitu atau misalnya itu umumnya sih banyak yang penulis pertama nulis apa aja ya, apa namanya istilahnya yang nulis apa adanya apa aja yang lagi di otak fast fast writing atau apa lupa aku. Nah itu terus habis itu baru kita baca baru kita edit. Kamu kayak edit kalau kata-katanya kurang cocok segala macam. Kamu kayak apa mengalami tahapan kayak gitu juga atau pas kemarin bikin buku itu ya udah tulisan yang ada aja udah di itu diajukan atau gimana? Kalau pas nulis Sleeping to the Stars itu aku nggak pakai ngedit sih, aku cuman nulis seadanya, karena Hmm. kan itu aku juga nggak mikir buat diterbitin, jadi aku nulisnya Hmm. kayak sesuka aku aja. Dan aku juga Hmm. dulu habis nulis itu aku jarang baca ulang sih. Oh, berarti itu kayak emang kumpulan tulisan arsip ya dari kecil ya. Mm-mm. Oke, sekarang jam kita lihat dulu. Mau sampai jam berapa nih? Sekarang jam 8 lewat 46. Kalau ntar sampai jam maksimal jam 9 lewat 10 kali ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman silakan ke Lintang. Ini pertama kali IG live atau udah pernah IG live? Pertama kali. Jadi Oh, deg-degan juga pas mulai. nah
Ada pertanyaan dari Valeri Ezala. Lintang ada rencana mengembangkannya jadi komik nggak? Enggak, enggak sih, enggak sama sekali malah, enggak kepikiran. Karena aku jarang baca komik. Aku nggak terlalu suka aku nggak begitu suka komik sih. Cuman dulu pas kecil pernah beberapa kali baca komik, tapi sekarang udah nggak begitu. Kali mungkin ini ya, apa namanya? Eh novel ada kepikiran kali kalau bikin novel ya. Iya ada, tapi nggak begitu yakin. Bisa sih, soalnya aku apa ya? Aku gampang bosen. Jadi Mm-mm. kalau bikin cerita yang panjang itu kayaknya aku nggak bisa. Karena aku pasti sebelum ceritanya selesai udah nggak sabar pengen nyelesain gitu kadang-kadang. Itu selama ini biasanya nulis di kertas atau kadang-kadang di gadget juga atau keduanya? Eh, Waktu nulis yang Leaping to the Stars itu aku di kertas semua. Oh, Jadi harus diketik dulu, disalin buat nyatuin jadi bukunya. hmm, eh kamu ada penulis, oh udah sekarang udah remaja sih tadi mananya ke waktu kemarin waktu kecil ada penulis cilik yang jadi inspirasi nggak kan siapa tahu suka baca buku seusiamu juga waktu itu belum ya banyak kan buku luar atau Dulu sepupu pas kecil seringnya sama baca KKPK. Mungkin kayaknya dari karena baca KKPK juga aku jadi suka nulis. apa itu KKPK Oh, gue KKPK itu kayak nggak up to date. itu serial kecil-kecil punya karya. Oh, Itu oke. banyak edisinya, dan di tiap bukunya tuh isinya banyak cerita pendek yang nulis tuh anak-anak kecil juga. Oh, ikutan juga nggak? Oh, itu Enggak. nggak bisa ini ya, kita ngirim tulisan kita nggak? Iya, tapi aku nggak pernah ngirim ke KKPK. Sampai sekarang Lintang masih terus nulis, ya? Atau pernah Eh, bosan nih? isi, cuman nggak sesering dulu. Tapi ceritanya sekarang kalau nulis kerasa lebih panjang. Oh, ikutin ini kali ya, perkembangan juga sesuai umur. Mungkin, mungkin. Sama sesuai bahan bacaan. Bahan bacaannya semakin banyak ya? Iya, mungkin. Baca buku-buku yang berat juga bahasa Inggris atau enggak? Iya, lagi nyoba. Apa tuh? Buku apa yang lagi dibaca? Sekarang lagi baca Dune. Ah? Dune itu tentang tentang di masa depan ada pulau yang padang pasir gitu pokoknya. Belum selesai juga. Impor atau enggak? Iya. Oh, pantesan belum pernah denger ininya. Nih ada yang nanya dari Lueng Kayu Jakarta. Nulis di Wattpad juga enggak, Kak? Juga enggak? Enggak sih. Enggak. Oh, belum pernah nyoba nulis di platform gitu ya? Belum. Atau ada di platform lain selain Wattpad Belum. kayak gitu model-model? Enggak. Karena aku juga biasanya kalau nulis nulis tangan di kertas, jadi Oh, ya sih enggak emang kalau untuk motorik soft feels lebih enak sih coret-coret segala macam. Terus apa ya? Tadi eh tadi udah mungkin udah dijawab ya tadi ya pengarang buku favorit iya, Agatha tadi Christie. Agatha Christie. Nah, ya oke, mari lihat nanti. Terus apa ya? Oh, ini aku sebenarnya pengen tahu itu jujurnya dari kelas 6 kelas 6 SD, umur 6 tahun sampai 8 tahun kemudian. Itu ngejaga arsipnya tetap kadang-kadang habis nulis di buku ini catatan sini 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 udah nggak tahu kemana-mana kalau aku nggak tahu. Nah itu kalau kamu itu ada nggak tips and triknya supaya apa ya arsipnya tersimpan dengan rapi?
Eh, tulisan-tulisannya? nggak tahu juga sih karena itu juga bukunya kebetulan aku ketemu di box yang udah lama gitu dan Hmm. dulu aku waktu nulis di buku itu aku selalu bawa kemana-mana karena kalau misalnya aku tiba-tiba pengen nulis misalnya lagi liburan terus aku tiba-tiba pengen nulis jadi aku selalu jaga-jaga bawa bukunya dan kebetulan nggak hilang sama Hmm. ada juga yang disimpenin mama gitu sih jadi masih ada. Hmm. Nih, bagus nih pertanyaannya dari Karen nih. Buku yang jadi inspirasi kamu apa ya? Apa tuh? Em, Ada nggak? buku apa ya? Aku suka buku itu sih The Crying Tree itu menurutku bagus. Pengarangnya siapa? Ntar baru nyari, baru googling sama itu aku baru nyari The deh. Crying Tree itu yang nulis namanya Nasim Raka ini aku tulis di komen Oh, tentang apa tuh? tentang Oh, jadi nasi ada memiliki. ibu yang anaknya itu dibunuh gitu ceritanya dan penjahatnya kan udah masuk penjara terus ibunya tuh kayak mencoba apa ya mencoba maafin penjahatnya gitu karena juga ternyata tuh pembunuhnya tuh bukan dia jadi ada misterinya juga pokoknya aku suka. Suka karena ceritanya, plotnya, atau karakter ya? Atau semuanya? Em, iya suka karena plotnya sama karakternya juga cuman aku lebih suka plotnya sih. Oh, kamu emang kayaknya arah-arahnya kalau suruh milih lebih suka kalau besok-besok kan kalau yang itu kan yang lama yang buku Living campuran karena arsip kamu kali kalau bikin buku khusus novel arah-arahnya lebih suka yang terkait detektif sama ini ya apa namanya apa sih itu namanya teka-teki ya atau gimana? Iya sih kayaknya tapi kalau nulisnya mungkin nggak bisa apa ya nggak bagus-bagus banget sih karena mungkin kan susah mikirnya itu nanti ke keungkapnya gimana jadi aku lebih suka kalau baca sama nonton kalau nulis aku nggak begitu pede gitu bisa bagus. Gak begitu pede tapi udah jadi tuh satu bukunya. Aduh, bagus kok. Terus habis itu ini apa namanya? Apakah Lintang suka cerita khayal, fantasi, gimana? Selain itu, selain Iya. Ha-ha. apa tuh? Karena aku Buku apa suka yang? banget Harry Potter. Oh iya, Harry Potter. Iya, aku juga suka tuh Mm-mm. Harry Potter. Tapi yang terakhir-terakhir katanya banyak masih seru gak tuh? Aku belum baca yang terakhir-terakhir, ngikutin sampai akhir. Iya Harry Potter terbaru. yang Cursed Child Ah, atau oh iya itu aku baca tapi aku nggak begitu suka sih yang Cursed Child aku lebih suka yang 7 yang awal kalau yang Cursed Child agak agak maksa gitu ceritanya tapi bagus sih cuman aku ngikutinnya juga nggak yang awal-awal, yang sekarang-sekarang nggak terlalu ngikutin. Terus ini ada tips and trick nggak buat temen-temen yang pengen sih nulis seumuran kamu gitu ya pengen sih nulis tapi apa sulit untuk memulai. Nah kira-kira ada nggak tips and trick dari kamu gimana tuh biar menulis menyenangkan maksudnya membuat kita senang nggak eh, kayak yang tadi yang mungkin sering-seringin nulis buku harian buat oke. nyeritain ulang keseharian karena itu seru sih dan bisa ngelatih ngejelasin kejadian-kejadian juga. Oke, berarti memang mulai dari yang sederhana aja dulu paling ya. Pernah nulis juga review buku gitu nggak, buku favorit?
Aku pernah nulis review The Crying Tree, tapi aku simpen buat diri sendiri gitu sih. Oh, belum. Oh, nggak ini ya, nggak nulis kayak nggak nulis di blog gitu-gitu nggak. Enggak. Buat diri ini dulu, buat pribadi dulu ya, personal dulu. Itu Mm-mm. karena pas kemarin-kemarin karena kamu yang ngajuin pengen bikin buku atau tiba-tiba orang tua yang ngelihat wah ini anakku Tiba ternyata suka nulis. tiba-tiba orang tua, karena aku juga Oh, tadinya nggak kepikiran sama sekali buat diterbitin jadi buku. Dan lagi-lagi juga aku tadinya nyimpen bukunya kayak buat buat arsip pribadi gitu kan, buat kalau aku pengen nginget-nginget pas masih kecil, aku suka tiba-tiba buka bukunya itu, terus tiba-tiba sama mama ditawarin buat diterbitin, terus ya udah aku mau-mau aja sih. oh, oke, 5 menit 60 apa 10 menit lagi maksimal. Oke nih mau nanya tentang literasi. Tadi kan buku udah nih, udah beres. Nah, menurut kamu tuh apa sih yang perlu ditingkatkan dari maksudnya dalam hal literasi apanya terus caranya gimana? Maksudnya memang sih ada apa waktu itu PISA atau apa ya yang bilang minat baca kita kurang kan ya. Tapi Hmm, eh apa namanya? Ya itu, menurutmu ada nggak cara kreatif atau ide kamu punya ide untuk meningkatkan kesukaan membaca di kalangan anak-anak muda khususnya? mungkin itu sih, kalau buat anak kecil itu dikasih buku-buku anak kecil dulu juga yang lebih cocok sama umurnya, jadi nggak kerasa bosen buat bacanya. Hmm. Atau baca komik itu juga juga kayaknya lebih lebih seru karena kan ada gambar-gambarnya. Aku juga dulu pas kecil itu sering baca buku yang kayak Who atau Why, itu kan nge apa ya, kayak mengedukasi tapi seru lewat komik. Iya. Oke, itu. Kalau sekarang, kalau di usia kamu kan itu kan waktu kemarin itu kalau untuk teman-teman sebaya kamu gimana kira-kira apa nih yang bisa kalau misalnya kita bikin movement inisiasi apa yang kira-kira bisa dilakuin? Kampanye mah kalau kampanye baca Eh, juga di mana-mana banyak sih, tapi maksudnya ada nggak yang agak-agak beda gitu? Ada ide nggak? Kayak tadi yang di apa di lomba yang lagi kamu ikutin? itu aku jelasinnya salah satu cara ningkatin minat baca di teman itu, kalau mereka ada ulang tahun atau apa, aku ngasih hadiah buku gitu sih. Dan bukunya juga yang nggak yang susah-susah, yang ringan-ringan aja biar enjoy bacanya. Hmm. Ini info aja, kebetulan kemarin bulan apa ya? Oh, November 2020 sempet sih kepikiran bikin apa namanya grup WA awalnya buat ya itu karena kan apa namanya kadang-kadang buku habis dibaca bingung mau dikasih ke siapa, jual kemana, terus akhirnya bikin komunitas namanya Bukuku Indonesia Community. Nah, mungkin teman-teman ntar yang mau gabung atau mungkin siapa namanya Lintang mau gabung bisa aja lihat di ntar aku tulis deh itu deh di chat. Nah itu jadi kok kayak komunitas jual beli tuker apa lagi ya tukar boleh berbagi buku tapi sesuai dengan uh, yang emang mau buku tersebut sama sesuai dengan segmennya gitu jadi nggak asal dibagikan kan kadang-kadang kalau kita memberikan atau menjual sesuatu sesuai dengan segmennya lebih kepake sama lebih terawat kemudian kan bukunya dan bermanfaat seperti itu ya seperti itu sih. BTW ini ngeheng ya mungkin saatnya udahan kali ya.
Di situ nge-lag nggak? Halo, Oh ya. ini udah mulai nih kayaknya. Kadang-kadang gitu, apa namanya, kalau via IGTV, IGTV, IG Live, kalau jaringannya nggak mensupport, tiba-tiba udah mulai nge-lag. Nah itu, apa kita sudahin aja kali ya, besok-besok dilanjutin lagi, atau mungkin mungkin aja besok-besok bikin webinar. Bentar, aku lihat jam dulu. Udah jam 9:03. Oh, nah beberapa pertanyaan terakhir nih. Lupa belum ditanyakan. 3 kata yang mencerminkan Lintang banget apa aja? eh Halo, em, Pasifan. pendiam, terus terus santai sama bosenan. Hmm, pendiam mana? Wah, bosanan tuh berarti harus sering-sering mengerjakan berbagai pekerjaan yang berbeda ya. Aku juga bosan sih dulu. Aduh. Terus ini 3 kata yang mencerminkan Indonesia versimu apa? Beragam, Apa kira-kira? terus 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 berbudaya sama meluas. Apa yang terakhir? eh Luas. Loh, ya mulai lagi nge-lag. Oh, luas. Ya, ya. Oke. Ya, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan tidak ke Lintang? Kayaknya kalau dari aku udah cukup. Bentar lagi juga udah. Ini udah jam 9 lewat. Nah, ini ada komentar nih dari siapa tadi? Oops. Bizarrel. Don't be afraid to express your stuff. Aduh, mana sih? And imagination. Oh, imagine. Oke. Ada lagi. Kayaknya udah ya. Udah gak ada lagi yang bertanya ya. Uh, Wah, baru baru ada yang baru join. Ah, mungkin cukup sekian dulu kali ya teman-teman ya. Terima kasih ya udah mantengin sampai jam segini. 14 orang mantengin. Nah, terus juga Lintang juga makasih ya udah berbagi pengalaman sama cerita dikit tentang proses menulisnya. Intinya sih ya, yang aku tangkap arsip ya, benar-benar harus dijaga tuh arsip supaya kalau misalnya ntar bisa jadi pas kapan ketemu tulisan lama kalau dikumpulin kayak Lintang bikin buku. Nah, kalau yang suka nulis kali itu. Nah, terus apa lagi ya, ya itu tadi yang tips and trick dari Lintang, mulai dari nulis yang hal-hal kecil aja, diary, buku diary. Nanti kalau misalnya udah banyak tulisannya, siapa tahu bisa nerbitin buku juga ya kayak Lintang. Seperti itu. Terus ada lagi yang bertanya, ulangi Kak Lintang, nggak kedengeran. Apa tuh? Di sini nge-lag soalnya. Gambarnya nggak bergerak, gambar wajahmu. Gimana gitu aja kali ya teman-teman.
Terima kasih kepada Lintang yang udah bersedia untuk sharing malam ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah Ya, ngikutin sampai jam segini. Saya Medina, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa mungkin besok-besok bikin webinar atau apa. Ya, yuk. ya, belum berani. Yuk, tutup ya ininya ya, IGTV-nya ya. Ya, Tunggu, wait, pencetnya gimana? Oh, ini dia. Makasih Lintang, makasih ya teman-teman. ya, makasih.